perjalanan panjang sebuah gereja. Adalah visualisasi sejarah singkat perkembangan GKJ Purbalingga pada permulaan hingga saat sekarang. Kedatangan kaum kolonial Belanda ke Indonesia menjadi awal perkembangan kekristenan di Indonesia umumnya dan di Pulau Jawa khususnya. Saat VOC terbentuk, mereka telah mempekerjakan pendeta dan penginjil, walau pada mulanya dengan maksud untuk mendukung kepentingan perekonomian mereka. Kekristenan semakin berkembang di Indonesia setelah terbentuknya Het Nederlands Zendingsgenootschap NZG di Rotterdam yang mengambil alih pekerjaan pekabaran Injil VOC. Herman William Daendels pada masa pemerintahan Batavse Republik antara tahun 1800 hingga 1811 memberikan andil yang cukup besar bagi perkembangan pekabaran Injil di Indonesia dengan pembangunan sarana jalan yang hampir menghubungkan seluruh wilayah Jawa saat itu. Masa pemerintahan sementara Inggris di Indonesia terjadi antara tahun 1811-1816. Saat itu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Salah satu jasanya adalah mengumumkan kebebasan beragama di Indonesia, sehingga kekristenan juga mengalami pertumbuhan. Masa pendudukan kolonial Belanda. Pada masa ini banyak terjadi peperangan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pekerjaan pekabaran Injil hampir-hampir tidak berjalan. Selain itu, pemerintah kolonial saat itu juga merasa khawatir bila pertemuan yang dilakukan dalam rangka pekabaran Injil menjadi sarana untuk merencanakan pemberontakan. Baptisan pertama dilakukan terhadap 9 orang pekerja batik Nyonya Van Oostrom dilayankan oleh DSW Huizu di Semarang pada tanggal 10 Oktober 1858. Baptisan dilaksanakan di Semarang disebabkan tidak adanya izin dari residen untuk membaptis masyarakat pribumi di wilayahnya. Selain itu, tekanan dari masyarakat yang berbeda agama saat itu menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi. Kedatangan DSA Vermeer ke Tegal tanggal 14 Juni 1862 ditandai dengan diberinya sebuah lonceng yang sampai saat ini masih ada di GKJ Purbalingga. Keputusan mengirimkan pendeta untuk wilayah Tegal merupakan hasil pendirian Persekutuan Gereja-Gereja Reformer atau Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging di Amsterdam tanggal 6 Mei 1859. Baptisan pertama di Tegal terhadap 19 orang dewasa dan 18 anak-anak oleh DSA Vermeer tanggal 25 Januari 1863. Gereja Tegal diberi nama De Inlands Christen Gemeente te Tegal. Dengan keluarnya izin pemerintah tahun 1865 tentang pekabaran Injil di Banyumas, tanggal 5 Mei 1866 dilakukan baptis pertama di Purbalingga yang dilakukan terhadap 10 orang di kediaman Ko Teksan. Mereka yang dibaptis diantaranya adalah Ko Teksan, Abraham atau ayah dari Asah, Elifas atau Gameng Kertayasa, Ngaliasar Karangcengis,
Asah Kerangean, Junus Kerangean, ayah dari Sem, Adam, dan Yapet, Jotam, adik Abraham. Baptisan pertama ini tidak lepas dari pelayanan guru Injil Gan Koe dan Leonard serta Nyonya Van Ostrom. Secara umum, dalam perkembangan kekristenan di tingkat masyarakat suku Jawa, peranan Kiai Tunggul Bulung yang merupakan sahabat dari DS L. Lanting dan DS W. Huzo, serta Kiai Sadraj Abbas yang merupakan murid DS W. Huzo cukup memberikan warna yang indah bagi pertumbuhan gereja saat itu. Karena alasan kesehatan, DS Avermer meminta pindah ke Purbalingga kepada Netherlands Gereformerde Zending Vereniging NGZV. Hal itu dikabulkan. Dan ia mulai melakukan pelayanan di Purbalingga sebagai pendeta gereja Purbalingga yang pertama sejak 10 Oktober 1867 sampai dengan meninggalnya tanggal 26 Oktober 1892. Selain di Purbalingga, ia juga melayani di Banyumas. Pada saat itu menjadi pendeta di Purbalingga, dikirimkanlah beberapa orang kaum muda untuk memperoleh pendidikan guru Injil. Di antaranya Joshua Dangin, Mesah Elifas, Jacob Sapin, Eliezer, Asa, Johannes Dangin, Stefanus Arun, dan Johannes. Karena mulai bertambahnya jumlah jemaat Kristen di Purbalingga, maka pada tanggal 5 September 1868 dibuka gedung gereja sederhana di Kandang Gampang yang dihadiri Mr. M. Meyer selaku Gubernur Jenderal saat itu yang kebetulan sedang meninjau wilayah Purbalingga. Sepeninggal DS Avermer, gereja di Banyumas umumnya dan Purbalingga khususnya ditangani oleh DS R.J. Hertzman yang merupakan pendeta di Pekalongan. Ini terjadi dari tahun 1892 sampai tahun 1894 saat DS R.J. Hertzman kembali ke Belanda. Berdirinya Kesatuan Gereja-Gereja Gereformer Nederlands yang bernama De Gereformeerde Kerken in Nederland pada tahun 1892 memutuskan PI haruslah dilaksanakan oleh gereja, bukan oleh perhimpunan atau perusahaan atau vereniging. Untuk itu, NGZV harus menyerahkan pemeliharaan gereja-gereja di Indonesia kepada De Gereformeerde Kerken in Nederlands. Untuk sementara waktu setelah DS Hertzman kembali ke Belanda, pemeliharaan gereja Purbalingga dari tahun 1895 sampai dengan tahun 1901 ditangani oleh DS L. Adrians yang merupakan utusan dari gereja Utrecht dan Netherlands sebagai gereja pemutus hasil sidang Sinode Middelburg. DS G.J. Ruijsenaer merupakan pendeta utusan pertama dari Sinode Gereja Gereformer di Nederland mulai bertempat di Purbalingga tanggal 4 November 1901. Saat mulai bekerja di Purbalingga, tenaga guru Injil suku Jawa seperti Joshua Dangin dan Johannes Dangin sangat penting peranannya dalam komunikasi dan mengajarkan kekristenan. Pada masa ini, jejak pekabaran Injil DS Avermer masih dilanjutkan, terutama dalam mengasuh dan memajukan anak-anak Kristen. DS G.J. Ruijsenaer meninggal dunia akibat serangan disentri tanggal 5 Juni 1907.
Sebagai utusan kedua dari Gereja Gereformir de Rotterdam, Dr. B.J. Ezer datang di Purbalingga untuk menggantikan DS G.J. Ruisenaer yang meninggal dunia. Dia merupakan pendeta lulusan pendidikan tinggi agama Kristen di Nederland. Pada keluarganya, ia menekankan perlunya pergaulan dengan tata cara orang Jawa dalam pengembangan kekristenan di Jawa. Dr. M. van Stockum, seorang dokter Kristen, datang ke Purbalingga tahun 1910 untuk membangun rumah sakit. Sebelumnya Dr. B.J. Ezer mempersiapkan tempat, tenaga, dan sebagainya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Pembangunan rumah sakit dilakukan pada tahun 1911 hingga 1913 di atas tanah seluas 8 hektar yang terletak di Trenggiling. Rumah sakit tersebut dapat menampung pasien sampai dengan 130 orang. Pada tahun 1918 terbentuklah Majelis Gereja Kristen Purbalingga yang pertama. Saat itu jumlah jiwa sebanyak 366. Tahun 1925 terdapat 9 guru Injil di Karesidenan Banyumas yang berasal dari unsur guru dan tenaga kesehatan atau juru rawat. Sama Sudarmadi, Misael Radaniman, Sajan Darmo Sumantri, Tiwan Purwo Atmojo, Rapen Zakarias, Yusuf Marmo Yuwono, Sabirin Marto Usodo, Kisar Sastro Busono, dan Kasim Wahyu Sucipto. Pada tahun 1925, khotbah bahasa Jawa mulai menggunakan bahasa Kromo, bukan lagi ngoko. Jumlah jiwa sebanyak 620 orang. Kesepakatan dari Dr. B.J. Ezer dan Majelis Gereja, maka didirikan gedung gereja baru yang dapat menampung jemaat sebanyak 600 orang pada tanggal 23 November 1926. Pada tahun 1927, diadakan rapat klasis pertama Klasis Banyumas yang diselenggarakan di Purbalingga. September 1929 dilakukan pemanggilan DS Sama Sudarmadi sebagai pendeta Jemaat Gereja Purbalingga. Beliau merupakan pendeta Jawa pertama di wilayah Klasis Banyumas. Dalam masa itu, secara internal pekabaran Injil dilakukan melalui sekolah-sekolah, rumah sakit, dan melalui media cetak. Tanggal 2 Juni 1932, sidang sinode pertama dilakukan. Pada awal tahun 1942, DSS Sudarmadi mengajukan lereh karena alasan keluarga. Kehidupan bergereja dilaksanakan oleh Majelis Gereja, dibantu oleh DS B.J. Ezer yang sudah emeritus. DS J.A.C. Rulman datang dan tinggal di Purbalingga pada periode tahun 1930 sampai dengan tahun 1940 untuk sementara waktu, sebelum kemudian ke Purwokerto untuk melayani gereja-gereja di wilayah Purwokerto dan Cilacap. Pada tahun 1942, Gereja Purbalingga memanggil pendeta lagi, yaitu DS Murwitoyo Asmowinangun. Pada masa ini merupakan masa yang cukup sulit bagi perkembangan Kristen.
Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal ini menjadikan segala hal yang berbau Belanda dilarang termasuk agama Kristen. Pada tahun 1942-1945, perkembangan pekabaran Injil di Jawa sangat terhambat akibat larangan dari Jepang yang saat itu berkuasa. Segala hal yang berbau Belanda harus digantikan dengan hal-hal yang berasal dari negeri Jepang, termasuk tentang keyakinan beragama. Gereja Kristen Indonesia yang jemaatnya kebanyakan merupakan kaum Tionghoa yang tadinya bergabung dengan Gereja Jawa di Purbalingga mulai membentuk majelis gereja pada tanggal 1 September 1943. Hal ini tidak menjadikan gereja menjadi mundur, tetapi bahkan makin memperluas jangkauan pekabaran Injil di Purbalingga khususnya. Tanggal 27 Juni 1949 dilakukan pengujian terhadap DS Yusuf Marmoyono, seorang guru Injil dari Gereja Pengalusan di kelompok Kristen Bobotsari yang berasal dari Krangyan oleh Klasis Banyumas. Akhirnya 20 Juli 1949 DS Yusuf Marmoyono ditahbiskan sebagai pendeta di Gereja Kristen Jawa Purbalingga. Tanggal 9 hingga 10 Maret 1950, Klasis Banyumas bersidang di Gereja Banyumas. Hasilnya adalah dipecahnya Klasis Banyumas menjadi dua, Banyumas Selatan dan Banyumas Utara. GKJ Purbalingga tergabung dalam Klasis Banyumas Utara. Beberapa perkembangan kehidupan bergereja dan pekabaran Injil tampak pada masa ini, diantaranya yaitu pendidikan Kristen dengan adanya sekolah Masehi. Organisasi kegerejaan seperti PWKI mulai menunjukkan jati dirinya, dan dalam kemajelisan mulai muncul pemikiran-pemikiran untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan bergereja. Tanggal 18 Desember 1992, DS Yusuf Marmoyono meninggal dunia. Beliau merupakan pendeta konsulen untuk jemaat GKJ Purbalingga saat jabatan pendeta kosong atas meninggalnya DS Marmoyono sampai dengan ditahbiskannya pendeta yang melayani di GKJ Purbalingga. Beliau merupakan pendeta tetap yang melayani jemaat di GKJ Arcawinangun Purwokerto. Pada 30 Agustus 1993 dilakukan pentahbisan terhadap diri pendeta Tanto Kristiono. Pada masanya kegiatan kesenian cukup mendapat perhatian, namun 14 November 1995 pendeta Tanto Kristiono STH meninggalkan GKJ Purbalingga dan mulai melakukan pelayanan di Solo. Kelompok Penaruban didewasakan menjadi GKJ Penaruban pada tanggal 25 Oktober 1995 dan mulai membentuk majelis gereja. Pendeta Dr. Andes David Widi Prasetyo, beliau merupakan pendeta konsulen untuk jemaat GKJ Purbalingga, mengisi kekosongan jabatan pendeta sepeninggal pendeta Tanto Kristiono. Beliau merupakan pendeta tetap yang melayani jemaat di GKJ Klampok, Banjarnegara. Gedung gereja sebelum dibugar pada tahun 1997. Pemugaran dilakukan dengan pertimbangan usia bangunan yang sudah cukup tua. Di samping itu juga ada keinginan untuk lebih memperbesar daya tampung jemaat yang semakin bertambah. Pada tanggal 28 November 1997, Pendeta Rudiarto Budi Prasetyo STH ditahbiskan sebagai pendeta di GKJ Purbalingga. Beliau masih melayani di jemaat GKJ Purbalingga sampai dengan sekarang ini.
Pendeta Dwi Arianto ditahbiskan sebagai pendeta kedua GKJ Purbalingga pada 14 Oktober 2002. Namun adanya 2 orang pendeta di GKJ Purbalingga tidak berlangsung lama karena pendeta Dwi Arianto SSI Teologi harus meninggalkan pelayanan di GKJ Purbalingga pada Desember 2004. Saat ini beliau melayani jemaat di GKJ Purwodadi. Sepeninggal pendeta Dwi Arianto, hanya tinggal 1 orang pendeta yang melayani jemaat di GKJ Purbalingga. Untuk itu dirasa perlu kembali memanggil seorang pendeta untuk bersama-sama melakukan pelayanan dengan pendeta Rudiarto Budi Prasetyo. Akhirnya pada tanggal 28 Juni 2008, GKJ Purbalingga kembali memiliki 2 orang pendeta jemaat dengan ditahbiskannya pendeta Slamet Waluyo SSI Teologi. Sangat besar harapan gereja dengan adanya 2 pendeta yang melayani jemaat, supaya kegiatan pelayanan dan pekabaran Injil dalam lingkup GKJ Purbalingga serta lingkungan di sekitarnya dapat menjadi lebih baik.